Baik, sedang dirahmati Allah, kajian kita di depan ada kaligrafi. Bang kamu sobi kaligrafi susah dibaca. Ini semakin tidak bisa dibaca semakin mahalnya. Yang penting menulis kue, nama baca terserah dia lah. Di situ ada qadiyah, kasus, ada solusi, ada al-adu. Kasus pertama al-mudaththir, al-muzammil, tafarruq, takatsur. Maka masing-masing itu ada suratnya, ada ayatnya. Tafarruq ada ayatnya dibacakan Ustaz tadi. Kalau kita tidak bersatu, tanaza'u fatafsalu hukum, hilang di bawah, wa tazhaba bi hukum, rugi fatafsalu wa tazhaba bi hukum, rugi hilang di bawah. Maka tadilah cukupkan untuk yang nomor 3. Al-Mudaththir itu ada suratnya. Surat Al-Mudaththir itu 1 sampai 6 itu karakter pejuang, saksiat pejuang. Kita simpulkan karena waktu kita singkat. Tambah nanti Al-Maidah 54, tempat 5 ya, 45 terbalik. Al-Maidah 54 ya, sudah hafal kita semua, sering kita sampaikan. Al-Maidah 54 itu karakter pejuang. Kemudian wal asri, karakter berjamaah. Jadi itu solusi. Apa itu karakternya? Ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Nah, kita sekarang ini tenggelam dalam selimut kita, sedang bakaruh lama. Kita hari ini tidak energik, kita tidak bergerak, rayo di papanjang. Nah, kepersoalan. Maka ya ayyuhal mudaththir, hai orang yang berselimut. Dalam surat yang Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Apa bedanya? Ya ayyuhal mudaththir itu pembinaan karakter sejak dini dalam sejarah Islam. Kalau Muzammil sudah berhadapan dengan musuh, sejarah surat Muzammil turun, orang musuh berkumpul memperkarakan Nabi Muhammad, menyusun strategi, setan menjelma jadi orang tua, keputusannya Nabi Muhammad dibunuh. Kemudian Allah berikan firman kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhal muzammil, hai orang yang berselimut. Orang sedang berkumpul dah, musuh sedang mengatur strategi, membangun kekuatan. Qumil lail, qumil lail, bangun, kuatkan mental, tarbiyah saksiyah, energi iman, qumil lail, ibadah. Kalau ini ya ayyuhal mudaththir, qum, bangun, fa'anzir, bergerak, beri mereka peringatan. Jadi ada 2 kasus. Kasusnya adalah tenggelam dalam selimut, ada 2 perintah. Yang satu benahi SDM, Muzammil benahi SDM. Apa SDM? Iman. Kedua apa? Ibadah. Ketiga takarub ilallah, dekati kepada Allah. Keempat bangun thiqah, itu Muzammil. Ya ayyuhal muzammil qumil lail, bang isi bateraimu dengan ibadah di tengah malam. Benahi mentalmu, takarub ilallah, dekatkan diri kepada Allah. Kemudian thiqah, kemudian baru tawakal dan husnuzon. Itu Muzammil. Itu yang mesti dilakukan, kita lakukan. Ibadah kita tingkatkan, SDM kita tingkatkan. Apa beda makna SDM versi kita dengan SDM versi nasionalis? SDM nasionalis itu bagi dia keahlian-keahlian wawasan otak. Bagi kita SDM itu berbasis iman.
berbasis iman, takwa, dan amal soleh. Itu SDM, sumber daya manusia. Karena kekuatan kita kuatul iman, kekuatan iman. Energi kita energi iman. Maka situ ya ayyuhal muzammil. Sidang jemaah rahmati Allah, kum, bangun dalam surah Al-Mudaththir. Fa'anzir, beri mereka peringatan. Bergeraklah, mulai berdakwah lagi. Tata gerakan. LPW harus menata ulang. Kalau sudah ditata, sudah diputuskan dalam rapat kerja, evaluasi. Kenapa? Bagaimana capaiannya? Evaluasi. Fa'anzir, kum, bangun. Bangunkan gerakan semua LPD bergerak. Pengurus-pengurusnya harus disemangati. Kemudian warabbaka fakabbir, Rabb engkau agungkanlah. Apa bentuk gerakan kita? Gerakan kita gerakan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut li'la'i kalimatillah. Apa namanya? Gerakannya li'la'i kalimatillah. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Rabb engkau. Bagaimana bentuknya? Li'la kalimatillah. Jelas konsepnya. Fardiyah wal jamaah, pribadi atau berjamaah. Harus kita bangun gerakan-gerakan mengagungkan kalimat Allah, mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Orientasinya harus itu. Maka ini harus jadi cermatan kita setelah lebaran ini. Wa thiyabaka fatahhir, benahi. Kau nak baterai yang kana ida. Baterai abu kareh pada mi kau takut mentalnya kena kerta. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir, benahi kehidupanmu. Benahi pakaianmu. Di sini kan tiap pakaian, sucikan. Pakaian, lingkungan, kondisi rumah tangga segala macam. Fatahhir, sucikan. Jadikan keluarga bersyariat, rumah tangga bersyariat, kehidupan bersyariat. Fatahhir, sucikan. Jauhkan naqais. Jauhkan. Jadi selanjutnya dari rahmat Allah, jadi nampak langkah yang terukur. Harus seperti itu. Pakaian juga, penampilan. Antum tahu di Padang tadi malam kemarin ya. Ini saya sampaikan di Padang. Seluruh kita harus berpenampilan berkelas. Maka diinstruksikan kemarin pada 10 LPW, setiap kita wajib punya setelan jas. Antum tahu nak, ketika kita berhadapan dengan musuh itu melihat penampilan pertama sekali. Penampilan kita, materi, maka itu lawannya nanti ada itu. Lawannya ada nanti itu, sebelah ujung. Sidang jemaah nasihat Abdullah Nasr Aulwan kepada Said Hawa, seorang ulama besar. Said Hawa penulis tafsir Al-Asas fi Tafsir, Al-Asas fi Sunnah, kemudian merumuskan keilmuan Ikhwanul Muslimin. Said Hawa itu ayahnya tukang jual buah di pinggir jalan, terputus-putus sekolahnya, kuliahnya, tapi dia terus belajar jadi tokoh, keluar buku-buku luar biasa. Tafsirnya disistematiskan, semua tafsir dalam Asas fi Tafsir disistematiskan secara maudhu'i, hadis secara tematik hadis, Asas fi Sunnah. Dikumpulkan hadis akidah, hadis ibadah, hadis dikumpulkan, diklasifikasikan oleh beliau. Asas fi Sunnah, Asas fi Tafsir dicetak, Asas fi Sunnah yang ibadah dicetak, yang lainnya terganjal, tidak dapat izin. Bahaya Said Hawa itu. Apa katanya? Saya tetap berjuang aktif. Terus Abdullah Nasir Aulwan ketika dia sudah terkenal, dilihat penampilan Said Hawa ini pakaian punah. Dinasihati, kamu aktivis, kamu tokoh, pakaian penampilanmu harus lebih hebat lagi. Apa katanya? Andaikan Syekh Abdullah Nasr Aulwan tahu
Ya, seandaikan dia tahu, saya lupa ragu, Mustafa Sibahi apa Bung Selwan yang jadi rektor waktu itu. Andaikan dia tahu aku tidak punya uang untuk beli pakaian. Tapi awak bisa mau, artinya pesannya apa? Pesannya memang awak harus berpenampilan mengalahkan mental musuh itu. Tame apanya? Tame STM, tapi penampilan doktor. Ya nak, anehnya kalian kawan. Sidang jemaah dirahmati Allah, itulah sunnahnya. Kenapa dibolehkan menyemir rambut? Kata Nabi, seluruh pasukan pakai semir rambut supaya kebauban, atau pasukannya bau badan saja. Disemir kenapa kata Nabi? Supaya pasukan semua tampak muda. Maka artinya penampilan orang-orang kafir itu matre semua. Percayalah, orang kafir itu matre semua. Maka kalau lakian penampilan harus pakai jas. Bila-bila satu kali acara awak ke DPR, hearing ke DPR, awak sudah pakai jas. Siap? Iya tuh. Oh gawat. Bupati pun sakan gawat tuh. Kena bupati lah mandangnya, ya merengah aja lah. Batuknya orang surau. Batuk. Ini tikaf tadi aja katanya. Ya harus lah. Kena sapat tagak setelah tuh. Aduh nih tuh. Jadi pas hearing berikutnya awak mau itu pakai awak. Kok panjang, kok lain penampilan ini. Coba antum lihat Hamas tuh gini, casarnya. Soal lawannya dunia internasional, awak mau itu pula. Ya nah, kadang-kadang orang baca setelah rancak anu. Kalau dia awak nan paru XL, bahu L, pakai jas saja ya, bos. Tidak. Lah, proyek jas awak sarahkan ke Ustaz Rinaldi. Joki sendiri, sendiri. Muka suinya, jangan bangga dulu, bau tahun-tahun segini bisa. Harga negosiasi demi mengangkat nama Majid Jahidin lah. Jadi kalau bertamu ke pejabat-pejabat, nggak hilang mentalnya. Orang soleh itu bukan orang sembarangan, gitu. Ya nah, apa hijrah ya Pak? Konotasinya ambulun talok pakai jubah tulis Ustaz. Disangkunya hijrah kau harus pakai jubah. Ya nah, tak kurang istri-istri itu lah tetap suaminya pengajian, anakmu aja dong. Batu takutnya mau dia suami lang sabalah sejak pengajian tuh aja lah pakai apa selai. Nah, setelah cingkrang kemudian tidak, semakin mengaji itu semakin gagah. Allah saja lagi anugerah kawan. Antum tahu enggak? Para aktivis kon dimudahkan wajahnya, auranya muda semua. Ini sekam kawannya nang sama sekolah saja lah punah-punah. Iya. Ambo pergi ke kampung. Mau sampai ji ya. Ayo dari mana tadi kau? Protes yakin nak mau. Habis kau sampai ke papa tu bawa angsa mah. Kau semua sekolah habis tu mah. Soalnya memang jadi mujahid ini, aktivis ini aura itu akan muda terus. Nah, Pak Ir itu lebih tua sebelum gabung Jawa. Setelah gabung bertahan. Itu anunya. Tepanan heran awak dan disebut tak. Bagus telah jadi aktif. Faktor lain. Lah, salam fokus tak kamsa kan ini nyolol. Sidang jemaah rahmati Allah. Wa rabbaka fakabbir, gerakan kita satu mulai hari ini mulai dahulu sampai akhir hayat kita li'ilai kalimatillah. Fakabbir di mana saja katakan kagungan Allah kepada siapapun, kepada musuh-musuh Allah katakan, tunjukkan kagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, boleh lewat takwir. Bagaimana fakabbir? Tauhid, ibadah, wal harakah. Kita bangun tauhid, berpijak kepada kekuatan tauhid, kemudian dijaga dengan ibadah,
kemudian bergerak dengan harokah, konsep harokah itu dalam li'ila kalimatillah. Kemudian sebagaimana rahmat Allah, fa'anzir itu adalah beri peringatan, dakwah, nahi mungkar, wal jihad. Dakwah, nahi mungkar, wal jihad. Jadi itu sudah jelas konsepnya. Warujuza fahjur, perbuatan-perbuatan maksiat segala macam tinggalkanlah. Ya nak, hijrah, hijrah. Harus hijrah, hijrah selalu. Ya nak, apalagi kini kok, kamamadok doso, kamamadok doso. Ya nak, kamamadok doso, di mana doso. Harus awak jago-jago. Ya nak, sudah jemaah, hijrah, semangat hijrah diapaturkan terus. Ya. Wala tansa tastaksir, wala tamnun tastaksir, maaf. Jangan kau memberi mengharap imbalan. Dalam perjuangan ini jangan harapannya maslahat. Jangan harapannya imbalan. Jangan harapannya projek. Kita ini ladang amal. Dan Allah yang tahu, insya Allah antum dapat berkahnya. Antum dapat berkahnya, Allah yang tahu. Intan surullah, dijamin oleh Allah itu. Jangan khawatir. Kalau ada yang akan meminang kawan-kawan kita dari mujahidin, ibu-ibu ditanya, oh tapi saya jangan cameh, ada modalnya apa? Intan surullah yansurkum. Dia adalah orang-orang yang bergerak dengan Allah, Allah akan bantu dia. Ya, ada paling kurangnya pandai menenang istrinya, sabar selawa, las tahun ada, sabar selawa 2 tahun ada. Itu saja. Jadi kalau kita cari orang rumah, sabar selawa tadi. Tahun pertama suami menyuruh istri sabar. Tahun kedua, tahun ketiga mengajukan cara lain. Buat kau minta cara sabar selawa ada. Jadi sekalian jemaah, inilah konsep yang bagi kita-kita. Kemudian nanti surat Al-Maidah 54, mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin, didatangkan sebuah kaum yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Azillatin alal mu'minin, dia santun sama orang beriman. Aizzatin alal kafirin, beribawa, disegani oleh kaum kafir. Segan kaum kafir Jawa. Nah, harus seperti itu. Terus dia la yakhafuna laumata laim, berjihad di jalan Allah, wa yujahiduna fi sabilihi, dan berjihad di jalan Allah dan tidak takut pada siapapun. Ya, dan itu kemuliaan dari Allah. Artinya kalau kemuliaan dari Allah, bagaimana cara mendapatkannya? Kalau ketika Allah mengatakan semua tadi itu kemuliaan dari Allah, artinya apa? Cara mendapatkannya bertakwa kepada Allah. Allah tidak akan berikan kemuliaan kecuali dengan ketakwaan kita. Wal asri, 4 perkara berjamaah. Iman, jamaah imaniyah, jamaah yang dibikin atas dasar iman. Yang kedua, amal soleh, program jamaah amal soleh. Yang ketiga, tawasau bil haq, jamaah itu di dalam nuansa ilmu. Berdalam jamaah itu selalu bernuansa ilmu. Tawasau bis sabar itu. Tawasau bil haq, yaitu selalu saling menjaga untuk mencapai target kebenaran. Sabar sampai husnul khatimah. Sabar itu 3. Sabar menerima musibah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam menghindari maksiat. 3 kesabaran. Sabar lillah, sabar menolak menghadapi musibah. Sabar ma Allah, sabar dalam ketaatan. Ya, sabar dalam menghindari maksiat. 3 kesabaran itu. Jadi jangan dimana rahmat Allah, jangan lupa kau sabar, kau salah paham, ya.
Berikutnya dalam waktu 5 menit ke depan, musuh sekarang ceritanya buzzer. Kenapa? Di dunia seperti ini, dunia politik hari ini, yang bergerak itu buzzer. Ayat 11 itu turun karena sikap Walid bin Mughirah, orang kaya Arab, cukong. Walid bin Mughirah, dia adalah ayah dari Khalid bin Walid. 3 anaknya masuk Islam. Khalid bin Walid, Walid bin Walid, Hisam bin Walid. 3 itu masuk Islam, yang lain kafir. Walid bin Mughirah ini, dia datang menemui Rasulullah. Dia dengar Rasulullah sedang membaca ayat, tersentuh hatinya, terpengaruh dia. Ketika dia datang, ditanya sama tokoh-tokoh Quraisy yang lain, dipujinya Nabi Muhammad. Dia bukan penyair, ternyata dia bukan penyihir, yang dibacanya itu luar biasa. Akhirnya yang mengatakan dia sudah kena sihir, dia sudah kena sihir. Walid tegas, dia balik ke rumahnya. Rapatlah Quraisy. Kalau Walid sampai jatuh ke tangan Nabi Muhammad, dia adalah seorang hartawan Quraisy. Lahu malun ta'ilah, dia punya harta yang luar biasa. Maka takutlah Quraisy. Yang ditakuti ketika aktivis digandeng oleh hartawan. Ini yang paling bahaya di mata musuh. Tahu antum? Kenapa bisa tumbang Rusia di Afghanistan? Karena perjuangan digandeng oleh Usama bin Laden dengan hartanya yang ta'ilah. Ini yang paling ditakuti musuh. Apabila donatur kuat, gerakan masif, maka itu bagaikan mesin yang siap menggilas apapun. Maka rapatlah mereka, panik Abu Jahal. Kata Abu Jahal, biarkan saya yang turun langsung kepada Walid bin Mughirah. Akhirnya Walid bin Mughirah dipancing-pancing dalam dialog oleh Abu Jahal. Berhasil Abu Jahal menarik Walid bin Mughirah kembali. Maka Walid bin Mughirah beraksen berikutnya, merancang strategi-strategi. Dia menjadi buzzer di kalangan. Ada 5 buzzer terkenal waktu itu. Abu Lahab buzzernya, Walid bin Mughirah, Aswad, dan lain-lain. Buzzer-buzzer itu dibunuh mati dengan cara menyedihkan. Walid bin Mughirah ini, dia meninggal, itu kakinya pernah sebelumnya kena bagian dari panah, bulu panah, luka kakinya, sudah sembuh. Datang Jibril, ditunjuknya kakinya itu kambuh dan sakit parah, meninggal karena infeksi. Kemudian Abu Lahab berkudis sekujur tubuhnya dan kemudian dilempari dengan rajam. Maka buzzer-buzzer, kalau ada buzzer yang nanti mati dikeroyok, itu sambungan dari buzzer-buzzer zaman Rasulullah, seperti itu juga matinya. Ya, waduh. Nah, malaikat turun langsung untuk menyelesaikan buzzer ini. Apa kata Allah? Kenapa mereka turun? Zarni, biarkan aku, waman khalaqtu wahida, menghadapi, menyelesaikan orang yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri. Biarkan aku. Allah mengatakan, Allah langsung. Maka kata Allah dalam diskusi, man adali waliyan, siapa yang memusuhi wali-waliku, fa azantuhu bil har, aku yang langsung memeranginya. Jibril yang langsung. Aswad sedang depan Ka'bah, datang Jibril melintas di mukanya, ditiupnya matanya, buta, ditiupnya perutnya, sakit perut, mati karena sakit perut.
Begitu. Semua bazar yang 5 itu mati karena turun tangan Jibril. Itu diriwayatkan oleh apa? Abu Ishaq. Ya, di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Jadi zaman rahmatnya Allah, bazar-bazar itu turun tangan Allah dengan Jibril menyelesaikannya. Percayalah. Nah, sidang zaman rahmatnya Allah, bagaimana? Wa ja'altuhu malan mamduda. Mereka ini kekuatannya kuat tasarruf karena dia pengaruhnya hebat. Dia main bazar, pengaruhnya hebat, kekuasaan ada. Terus apa lagi? Kekuatan harta dikasih. Wabanina syuhuda, dia dikelilingi oleh keluarganya, ring satunya ada. Wa mahattulahu tamhida, aku kasih lagi kata Allah, diberi kesempatan. Jadi bazar-bazar itu diberi kesempatan oleh Allah, beri kesempatan. Jadi antum juga menguji siapa yang betul-betul berjuang. Dikasih kesempatan bazar-bazar itu dulu. Wa mahattulahu tamhida, diberi kesempatan. Sumaya temau an azida, makin lupa diri, minta tambah. Kallai, sekali-kali tidak. Innahu kana li ayatina anida, tidak akan ditambah. Kenapa? Karena dia penentang ayat yang sangat keras. Ya, saurhiquhu su'uda, dan nanti dia akan hidup dengan sesak napas seperti orang mendaki. Ayat 26 nanti, ayat 26, sauslihi saqar, dan aku nyalakan untuk mereka neraka sakar. Neraka bazar, neraka sakar. Nanti kalau ada yang bertanya, Ustaz, di mana bazar itu nanti nerakanya? Sakar. Sauslihi sakar. Aku nyalakan sakar, yang apinya menyala-nyala, tidak menyisakan sedikit pun makanannya, dan dijaga oleh 11 malaikat. Sidang jemaah rahmatullah, itu dahsyatnya. Maka di sini ada dua konsep, yaitu bagaimana membina personil penggerak Islam, dan itu karakter musuh-musuh yang dihadapinya. Maka insya Allah sidang jemaah rahmatullah, rapatkan barisan, ya, bangun kembali, tata ulang, evaluasi, kemudian melangkah, kemudian sinergi. Insya Allah Allah akan sesuai dengan janjinya, intan surullah yansurkum. Mungkin itu saja sedang jemaah kajian kita pada hari ini, ya. Kemudian ayat surat pendukung ada beberapa. Surat Takasur. Problem takasur apa? Yang belum ini. Takasur itu sibuk dengan usaha, memperbanyak harta saja. Ya, takasur. Banyak orang lama lehnya berjuang oleh, sedang fokus ekonomi Ustaz. Ya, apa namanya? Alhaakumut takasur. Nanti lihat video YouTube. Ini sudah kita khutbahkan takasur ini. Ya, kunjung itu. Hatta zurtumul makabir. Ujung dari menumpuk harta itu kuburan juga. Yang kaya miskin di pintu kubur, yang sombong hina di pintu kubur. Ya, nanti lihat at-takatsur, ini problemnya. Kemudian tafarruq, tasabuhum jami'an wa qulubum satta. Kamu kira mereka bersatu, hatinya berpecah belah. Maka inilah yang jadi kasus solusi, dan bagaimana kita melihat langkah-langkah musuh kita. Dan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.